Salsa adalah seorang gadis desa di Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Sebagai anak desa, Salsa sering mendengar cerita dari orang tuanya bahwa kelapa di desanya sangat melimpah. Sampai-sampai kelapanya itu menjadi limbah ataupun dijual dengan harga yang murah. Namun, Salsa berpikir, hamparan kebun kelapa yang luas itu sangat disayangkan apabila kelapanya dijual dengan harga murah dan untuk penjualan lokal saja. Salsa duduk di tepian sungai Batanghari, lalu menuliskan angan-angan dan impiannya di secari kertas. Dear Diary, aku ingin kelapa di desa Nipah Panjangku ini tidak terbuang sia-sia. Apakah kami bisa memanfaatkannya dengan diekspor ke luar negeri? Entahlah, semoga suratku ini dapat memberiku jawaban. Nipah Panjang, 31 Januari 2024. Lalu, ia lipat surat itu menjadi sebuah pesawat kertas. Kemudian ia terbangkan dengan harapan impiannya akan terwujud. Sigit adalah seorang pegawai ASN di Bea Cukai Jambi. Ia sangat gemar berlari dan berpetualang ke berbagai daerah di Jambi. Ia lakukan kegemarannya itu ketika pagi dan sore hari. Pada suatu sore, saat ia berlari di tepian sungai Batanghari, ia menemukan sebuah pesawat kertas yang tergeletak di atas tanah. Sigit mengambilnya lalu membacanya dengan seksama. Ia tak tahu bahwa semesta akan mempertemukannya dengan sang penulis surat di keesokan harinya. Hari berganti dan di pagi itu ia tetap berlari sampai ia merasa pusing dan kelelahan. Salsa yang sedang duduk di teras rumahnya lihat Sigit yang sedang kelelahan itu dan menghampirinya. Kemudian ia menawarkan untuk mampir ke rumahnya agar dapat beristirahat sejenak. Kamu kenapa, Bang? Ayo ke rumahku dulu, biar aku kasih minum. Minum dulu deh, Bang. Makasih. Iya. Emang lari dari mana? Salsa. Salsa, kamu yang nulis surat ini ya? Iya, kok suratnya bisa sama kamu? Aku nemuin surat ini di jalan dalam bentuk pesawat. Oh, ini punya kamu ya? Iya. Wah, tentang desa Nipah Panjang ini. Iya, benar. Aku nulis surat itu karena aku galau sih dengan kondisi desa Nipah Panjang. Galau kenapa emang? Selama ini banyak petani di desaku yang menanam kelapa terus memanennya. Tapi mereka bingung gimana caranya memanfaatkan kelapa tersebut. Oh, begitu ya. Ini aku dari Bea Cukai. Ada yang namanya klinik ekspor. Nanti kami bersama tim ke sana untuk melakukan survei terhadap petani di sana. Kalau memang iya, kami akan mencari kajian yang cepat. Wah, memang betul sekali ya ternyata. Menerbangkan pesawat kertasnya ketemu orang yang tepat. Setelah menerima informasi dari Salsa, Sigit kemudian melaporkan ke tim klinik ekspor agar industri kecil dan menengah di desa ekspor Nipah Panjang dapat dengan mudah melakukan ekspor. Selamat pagi Pak Dian, Pak Julian. Pagi. Pagi ini kita membahas terkait kegiatan Amerika kita di tahun 2024 ini. Kira-kira ada usul dari Bapak? Kalau saya sepertinya untuk tahun 2024 ini komoditas pertanian atau perkebunan masih sangat menarik untuk dapat kita garapnya. Setuju dan? Setuju. Izin masuk? Ya, silakan. Izin dan ada potensi ekspor besar yang dapat dijadikan komoditi ekspor di Provinsi Jambi dan Komoditi apa? kelapa bulan dan di desa Nipah Panjang dan Oke, Cocok itu. Mas ya. Kalau seperti itu kita susun tim Bapak-Bapak, kita setelah kunjungan ke lokasi dan kita targetkan Nipah Panjang sebagai desa ekspor. Setuju? Siap.
Setelah berdiskusi dengan ketua tim klinik ekspor, mereka sepakat untuk datang ke Nipah Panjang untuk mewujudkan impian Salsa dengan membuat desa ekspor di Nipah Panjang. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulfi Rahmat. Saya camat di Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Saya camat yang berada di kawasan ujungnya Provinsi Jambi, pesisir, yang notabene-nya masyarakatnya bertani, berkebun, dan di laut. Nah, di situ memang ada potensi yang saya lihat Nipah Panjang ternyata punya kontribusi besar untuk Provinsi Jambi, karena potensi kelapa besar yang ada di Nipah Panjang atau Provinsi Jambi itu ada di Nipah Panjang, di perairan, termasuk dengan Sadu, Rasau, Sabah Timur. Maka dari itu kami melihat ada potensi besar untuk ekspor ke luar negeri yang berasal dari Provinsi Jambi. Saya dari yang menjadi petani kelapa dari tahun 2002. Dulu di kebun, tani, nanam padi. Nanam padi banyak lahan, sekarang banyak tanam kelapa pinang. Karena kalau kelapa per 3 bulan sekali kita panen, kalau padi 1 tahun. Ya, kalau dulu harga kelapa 500 perak. Kami menghitung untuk satu titik aja untuk kelapa yang ada di Nipah Panjang itu bisa, kalau dihitungkan per tahunnya bisa 170 ribuan ton satu titik. Belum lagi dari berasal dari sungai Teluk Kijing, Pemusiran, dan yang berasal dari Sadu. Jadi memang potensi besar ada sebenarnya di Tanjung Jabung Timur, di ujungnya Tanjung Jabung Timur ini. Luasan kebun kelapa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini kurang lebih 58.912 hektar. Dengan angka tetap statistik tahun 2022. Ini dikelola oleh kurang lebih 22.000 kepala keluarga yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kelapa dalam, terutama yang kelapa jambul ini memang mempunyai kelebihan-kelebihan tersendiri, di samping juga kualitas dari kelapanya sendiri yang mengandung banyak santan, kemudian ketebalan dan ketahanan dari kelapa dalam itu sendiri. Dalam 1 bulan bisa 2.200 tonan, Pak. Dari desa-desa tetangga, Desa Pemusiran, Simbur Naik, Lambur Luar, Teluk Kijing, Desa Sadu, Air Hitam Laut, Sungai Tering. Kelapa produksi yang ada di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, khususnya kelapa jambul, memang kelapa yang saat ini memang ataupun dari dulu memang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan ataupun produksi-produksi hilirisasi kelapa, baik di luar negeri ataupun di dalam negeri. Kalau di dalam negeri biasanya dibawa ke Dabo Singkep, kalau untuk ke luar negeri biasanya di daerah Malaysia dan Thailand. Keunggulan daripada kelapa di Tanjung Jabung Timur sebenarnya sudah ditetapkan juga oleh SK Kementerian Pertanian terkait dengan spesifikasi daripada keunggulan-keunggulannya, dan bahkan sampai hari ini yang kami ketahui ada beberapa jenis kelapa yang menjadi jenis kelapa unggulan yang direkomendasikan oleh Kementerian Pertanian untuk petani-petani kelapa di wilayah Indonesia. Dan pada masyarakat yang terdahulu memang belum ada kesadaran dari, bisa kita bilang itu agen dari yang ada menjual jual beli kelapa yang ada di Nipah Panjang, khususnya itu untuk menjual langsung dari Nipah Panjang.
kosannya menjadi tinggi dan jarak tempuh waktu terlalu lama. Terkait dengan Desa Nipah Panjang, dengan komoditi kelapa bulatnya yang cukup besar, yang dimana tercatat di tahun 2022 itu sekitar 57 ton ya. Nah, kita identifikasi masalahnya itu terkait dengan mereka tidak bisa ekspor langsung dari Jambi. Jadi, setelah kita identifikasi masalahnya, kemudian kita berkolaborasi dengan pemerintah daerah, kemudian dengan karantina, dengan instansi teknis lainnya, dengan pengusaha, kita berkesimpulan bagaimana supaya Nipah Panjang ini bisa dijadikan desa ekspor yang bisa melakukan ekspor langsung dari Provinsi Jambi. Kolaborasi bersama kawan-kawan tim yang saat kemarin kami bentuk, yaitu kolaborasi bersama terkait dengan desa ekspor. Di situ ada bea cukai, ada karantina pertanian, ada kawan-kawan imigrasi, dan ada juga dengan UPP Kesah Bandara Nipah Panjang. Alhamdulillah pelaksanaan ekspor kelapa langsung dari Nipah Panjang ke Malaysia dapat dilakukan. Manfaat dari adanya desa ekspor ini bisa kita rasakan. Pertama, dari sisi efisiensi biaya, dengan langsung melakukan ekspor dari Jambi tentunya akan menghemat dari sisi logistik, terutama biaya freight, biaya muat. Kemudian dari sisi nilai tambah dari petani atau UMKM juga akan meningkat juga. Kemudian dari sisi pencatatan, tentunya dengan dilakukannya ekspor langsung dari Jambi, pemerintah daerah mendapatkan devisa yang akan tercatat di Provinsi Jambi. Pengusaha itu menjadi keuntungannya menjadi nambah, menjadi lebih besar. Dengan ini menambah daripada ekonomi petani itu, Pak. Yang dulu harganya 15.500, naik. Sekarang 2.100 per biji. Ya, supaya harga kelapa meningkatlah harganya, supaya petani kelapa nggak begitu sengsara. Bahan pokok sekarang sudah mahal, Pak. Peningkatan pendapatan PNBP itu karena satu kali berangkat bisa mencapai 1 juta lebih satu kapal. Jadi kalau dikomodasikan 1 bulan 15 kapal kan bisa mencapai 15 jutaan lebih, bahkan sampai 20 juta dalam 1 bulan untuk penerimaan negara. Yang jelas meningkat dari sebelum adanya kegiatan ekspor gitu. Dari data yang kami dapat, dari 59 kali pengiriman, kami sudah dapat melakukan pengiriman kelapa di angka 14.450.000 butir sampai dengan saat ini, dan dengan total devisa sekitar 38.398 juta rupiah. Mungkin itu harapan kami masyarakat Nipah Panjang untuk mendukung biar agar hasil bumi kita, dana perimbangannya itu kembalinya ke Jambi. Teman-teman UMKM maupun pelaku usaha untuk melakukan ekspor. Fasilitas ini fasilitas fiskal yang bisa mengefisienkan produksinya sehingga mereka bisa bersaing produknya nanti di luar negeri. Desa ekspor Nipah Panjang telah terwujud. Sigit menjelaskan bahwa ke depan Bea Cukai Jambi akan membuat tim teknis pengembangan desa ekspor di Kecamatan Nipah Panjang, melakukan ekstensifikasi komoditi yang dapat diekspor ke luar negeri, melakukan hilirisasi produk kelapa, mengasistensi pembuatan gudang konsolidator untuk penyimpanan produk komoditi yang akan diekspor, serta menyediakan rumah kreatif UMKM untuk go ekspor.